Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat logo export teman-teman. Apa itu logo export? Logo export adalah logo yang biasa dipakai untuk tim sport atau olahraga gitu ya, misalnya seperti basket, volley, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membahas proses pembuatannya dari mulai sketsa sampai tahap finishing. Nah, tapi teman-teman sebelum masuk ke tutorial, untuk teman-teman yang ingin update informasi seputar desain, multimedia, serta tips dan trik komputer, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Langsung aja, daripada teman-teman penasaran, kita akan menuju ke tutorialnya. Ya teman-teman, untuk membuat sketsa, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop. Silahkan teman-teman bisa mengikuti settingan saya juga boleh. Seperti ini, pilih create. Nah, saya menggunakan satu buah foto sebagai referensi pose daripada gajahnya. Jadi nanti saya akan menggunakan gajah ini sebagai referensi. Saya akan crop dulu karena yang saya butuhkan hanya gajahnya. Kemudian kita setting ukurannya biar tidak terlalu besar karena ini sifatnya hanya referensi pose saja teman-teman. Oke, kita atur seperti ini. Kemudian saya akan membuat satu buah layer baru di sini. Layer yang ini saya lock, kemudian kita akan mulai menggambar di sini. Oke. Jadi sebenarnya saya hanya menggunakan dua tool teman-teman, menggunakan brush dan eraser. Jadi seperti teman-teman melukis. Jadi teman-teman perlu pensil dan penghapus. Nah, sama di sini juga saya hanya menggunakan dua tool ini. Silahkan teman-teman bisa coret-coret seperti saya ini. Karena tekniknya ini saja dan terus diulang, jadi mungkin gak ada hal yang perlu teman-teman cermati lebih dalam ya, karena ini tekniknya sama sebenarnya ya. Jadi akan saya percepat saja teman-teman. Oke, kalau sudah jadi kita bisa simpan sketsa ini teman-teman. Langsung aja save, pilih formatnya JPEG. Lokasinya bebas, misalnya saya letakkan di sini, saya berikan nama sketsa, kemudian pilih save. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya di ini. Oke teman-teman, setelah selesai membuat sketsa, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat vektornya atau tracing menggunakan Adobe Illustrator. Nah, sebelum itu saya akan buat file baru dulu, file kemudian new. Untuk ukuran sebenarnya di sini bebas teman-teman, tapi di sini saya akan menggunakan ukuran 1000 x 1000 pixel dengan color mode RGB, kemudian pilih create. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan kembali ke sini. Di sini sudah ada sketsa, jadi saya tinggal langsung seret saja ke Adobe Illustrator. Kemudian kita align to center seperti ini. Kemudian saya perbesar mungkin sedikit ya. Oke. Kemudian di sini saya akan buat layer baru teman-teman. Pilih ini, kemudian yang ini akan saya lock, layer 1 ini akan kita lock. Nah, kita akan bermain di layer 2 teman-teman. Oke, kita mulai. Di sini sebenarnya saya tidak menggunakan banyak tool atau teknik teman-teman. Pada dasarnya saya hanya menggunakan pen tool yang paling sering kita gunakan. Jadi yang teman-teman perlu trace dulu adalah bagian dalam. Jadi bagian dalam itu maksudnya yang ini dan seterusnya. Jadi saya akan contohkan beberapa. Misal seperti ini, kita bikin bagian dalamnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini fillnya kan ada warna putih ya teman-teman. Kita hilangkan aja dulu. Kita pakai stroke saja. Misal pakai warna merah ya biar kelihatan seperti ini. Kemudian saya perbesar mungkin jadi 2 poin seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke menu view. Nah, di sini kan ada tercentang snap to pixel ya. Teman-teman hilangkan centangnya. Maksudnya adalah biar ketika teman-teman bikin objek dia tidak kayak nempel-nempel gitu ya. Jadi kita lebih bebas, leluasa gitu. Oke, saya lanjutkan bagian lainnya, yaitu di sini kita akan trace bagian sini. Ini langsung saja sampai bawah sini.
Jadi yang saya maksud bagian dalam itu ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan tracing luarnya dulu, langsung ke bagian dalam, karena untuk keluar nanti kita tinggal offset pad namanya ya. Oke, kemudian untuk di sini kita bisa bikin sejenis shape lagi, karena kita akan memotong nanti bagian ini seperti itu. Kemudian di sini ada bagian belalai gajahnya di sini. Seperti ini kita bikin mengikuti sketsa aja teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, karena ini tekniknya sebenarnya berulang-ulang teman-teman, jadi pakai pen tool saja. Jadi akan saya percepat. Oke. Nah teman-teman, kita sudah selesai mentrace bagian utamanya. Sekarang kita akan merapikan beberapa bagian biar terlihat sempurna. Jadi misal bagian sini ini kan kayak numpuk ya. Nah caranya gini teman-teman, kita akan seleksi ini semua seperti ini. Kemudian teman-teman pilih shape builder tool namanya ya. Kemudian kita akan hapus bagian sini. Caranya adalah teman-teman tahan Alt di keyboard, kemudian seret, 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 dan seret. Jadi fungsinya shape builder itu untuk menghapus atau menambah shape gitu ya. Oke, kemudian di bagian sini ini juga kita perlu mengikuti ini kan, ini bentuknya kan nggak pas ya. Jadi teman-teman silahkan mengikuti ini. Klik objek ini, kemudian pilih objek, kemudian pad. Di sini ada offset pad. Untuk offsetnya teman-teman isi aja dengan 15 ya, sebenarnya bebas ukurannya berapa aja. Kemudian teman-teman bisa preview dulu tampilannya seperti apa. Teman-teman juga bisa centang round di sini, jadi dia agak melengkung bentuknya, tapi saya rasa nggak usah, kita pakai meter aja biar tajam gitu ya. Kemudian teman-teman oke. Nah di sini ini akan saya edit menggunakan direct selection, shortcutnya A. Teman-teman edit seperti ini. Oke, jadi dia tidak terlalu panjang gitu ya. Nah kemudian teman-teman seleksi garis yang barusan kita bikin tadi dan kuas ini. Kemudian teman-teman pilih shape builder, delete di bagian sini. Nah jadi kuasnya itu seolah terpotong, tapi sebenarnya karena objek ini berada di atasnya saja, jadi kelihatan terpotong. Kemudian yang ini juga sama, kita akan expand. Kita akan offset pad maksud saya. Jadi ini shape yang ini ya, kita pilih objek, kemudian pad, offset pad. Teman-teman langsung oke aja. Nah ini kan ada satu nambah nih, nambah garis ya. Nah teman-teman silahkan pilih garis yang baru bertambah itu ini dan ini sambil tahan shift ya pastinya. Kemudian teman-teman pilih shape builder, kemudian teman-teman tahan Alt, kemudian delete. Nah maka dia akan kuas ini akan terpotong seperti itu ya. Kemudian bagian lainnya ini saya rasa udah cukup seperti ini. Setelah ini teman-teman kita bisa warnai. Nah namun sebelum mewarnai, biar teman-teman bisa lihat hasilnya, ini kita bisa hilangkan aja sketsanya dulu. Jadi cuma garis gini. Nah kemudian dari garis ini akan saya switch ya. Sekarang kan stroke nih, kita switch jadi fill. Set. Nah maka akan jadi seperti ini. Matanya tidak kelihatan. Nah caranya gini, kita akan blok semuanya. Kemudian pilih shape builder di sini. Kemudian teman-teman tahan Alt, klik di sini. Klik atau seret sama aja ya. Set. Nah maka akan bolong gitu ya. Kita mungkin kasih warna abu-abu lah ya, biar tidak terlalu jelas terlihat. Nah setelah ini belum jadi teman-teman, ini kan baru dalamnya ya, kita belum punya objek luarnya atau stroke-nya gitu ya, kita belum punya stroke. Caranya gini, ini bagian ini tadi kita lupa delete ya, kita seleksi shape builder, kemudian Alt, set, hapus, jadi kayak terputus. Nah caranya gini teman-teman, pilih semua objek ini, Ctrl A bisa, kemudian pilih objek, kemudian pad, offset pad 15 ya, kemudian teman-teman pilih yang round. Coba kita preview dulu. Nah jadi akan ada sebuah shape baru. Jadi maksud offset itu adalah menambah gitu ya, menambah luas areanya. Sebanyak berapa? Sebanyak 15 pixel ini tadi. Kemudian teman-teman oke. Kemudian jangan klik apapun dulu, langsung pergi ke Pathfinder, pilih yang ini Unite. Seret, maka dia akan tergabung semua kan jadi satu shape utuh. Kemudian teman-teman ganti warnanya agak abu-abu gelap dikit. Kemudian send ke paling belakang, shortcutnya ada di monitor teman-teman. Set. Nah jadi gajahnya mulai kelihatan seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah memberi warna teman-teman. Nah untuk warna di sini saya sudah siapkan warna. Kita hanya pakai 4 warna ya, jadi sangat mudah sekali, nggak usah banyak-banyak warna sebenarnya. Seperti ini. Untuk gajah yang ini kita kasih warna coklat yang ini ya. Jadi kita kalau satu-satu gini kan lama ya teman-teman. Pilih terus pilih lagi gitu kan lama ya. Ada cara cepat, yaitu dengan cara
pilih salah satu shape dulu, misal yang ini, kemudian pilih select same fill color, kemudian shortcutnya I untuk eyedropper, baru pilih di sampel warnanya yang ini. Oke. Kemudian outline-nya ini juga sama, kita lakukan hal yang sama, select same fill color, pilih warna yang biru gelap ini. Jadi mulai kelihatan gajahnya seperti apa. Oke, ini baru warna dasar. Sekarang saatnya kita bikin detailnya, teman-teman. Detail itu maksudnya shadow dan highlight. Nah, untuk highlight di sini saya akan menggunakan warna putih ya, putih sempurna. Jadi kita akan mulai dari sini, putih. Kemudian di sini mungkin akan saya beri highlight. Sebenarnya ini tekniknya berulang terus, teman-teman. Misal saya akan bikin sebuah shape seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman pilih shape itu, kemudian pilih juga yang ini. Jadi ada 3 shape yang teman-teman, 4 shape total ya. Kemudian teman-teman pilih shape builder, tahan Alt, kemudian delete. Set. Nah, maka dia akan bertambah kan. Jadi yang ini tuh akan terpotong shape tadi itu. Nah, seperti itu. Kemudian saya contohkan satu kali lagi dah ya. Di sini, ini saya bikin satu shape seperti ini. Oke, kita isi warnanya biru ini. Nah, kemudian gimana cara potongnya? Cara potongnya gini, klik ini, kemudian shape yang kedua, shape ketiga, shape keempat, kemudian pilih shape builder, tahan Alt, kemudian teman-teman seret di sini, seret. Nah, maka dia akan kepotong mengikuti shape yang ini tadi. Seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya mungkin akan saya percepat, teman-teman, karena pada dasarnya caranya sama, persis seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu mengulang lagi cara itu. Oke. Ya teman-teman, kita sudah selesai membuat objek gajahnya. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memberikan teks. Nah, untuk memberikan teks, teman-teman, kita pakai ini ya, type tool yang paling atas. Teman-teman langsung aja klik, kemudian tulis bebas sebenarnya ya. Di sini saya akan isi dengan elephant, bahasa Inggrisnya gajah ya. Kemudian untuk font, di sini saya gunakan font Evogria namanya ya. Evogria yang italic mungkin ya, yang italic seperti ini. Kemudian saya akan rotasi dia sedikit seperti ini. Jadi italic yang dimiringkan gitu ya, seperti ini. Kemudian saya akan duplikat jadi 2 seperti ini. Nah, yang bawah kita kasih misalnya squat gitu ya. Oke, kita perkecil sedikit misalnya segini. Kemudian saya akan tambah jarak antar huruf menjadi 500 misalnya seperti ini. Kita atur lagi posisinya, mungkin bisa diperbesar sedikit, teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengedit detailnya, teman-teman. Jadi sebelum mulai mengedit, teman-teman, saya ingin tambahkan background dulu ya. Jadi kita akan bikin layer baru. Ini ada layer 3, teman-teman, send ke belakang, ke bawah maksudnya. Set. Kemudian kita akan bikin background di situ. Pakai rectangle tool, klik kiri 1 kali, isi dengan 1000 kali 1000 pixel, enter. Kemudian teman-teman align to center. Kita ganti warnanya menggunakan I, shortcutnya untuk eyedropper kita pakai warna ini. Nah, jadi warna gajah tadi sebenarnya sama dengan warna backgroundnya, seperti itu ya. Jadi gini. Oke, kemudian kita akan lock nih, boleh di lock saja. Kita akan kembali ke layer 2. Nah, di layer 2 ini kan ada teks tadi ya. Ini teks ini akan saya convert menjadi shape. Caranya adalah teman-teman klik teksnya, pilih objek, kemudian expand, kemudian langsung oke saja. Oke, kemudian kasih warna putih biar terlihat, biar kelihatan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini kan tadi ada kayak shape ya, satu buah shape yang karena warnanya sama dengan background jadi nggak kelihatan. Shape ini akan saya berikan stroke. Kalau teman-teman perhatikan di sini cuma ada fill kan. Nah, kita kasih dia stroke. Teman-teman klik dulu stroke yang ini. Kemudian kita isi dengan warna biru ini. Oke, kemudian kita tambah lagi ketebalannya. Jadi ini kan 1 poin nih. Teman-teman bisa tambah jadi 3 poin. Kemudian pilih jenis stroke-nya yang ini,
yang ketiga, maksudnya yang ini set, biar dia apa namanya, stroke-nya itu di luar dari garis pad seperti ini. Nah, kita lanjutkan mengedit bagian teks. Teks ini juga perlu diedit, teman-teman. Jadi cara editnya gini, teman-teman pilih objek, kemudian di sini ada pad, offset pad. Nah, di sini angkanya 15, nggak usah diganggu, langsung oke. Set seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke tab Pathfinder, pilih Unite. Seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi ada satu buah shape di sini kan. Ini warnanya sama soalnya. Shape ini akan saya isi dengan warna ini. Jadi saya akan ambil sampel warna background yang gajah tadi dengan shortcut I eyedropper, kemudian klik di sini. Nah, kemudian kita send ke paling belakang. Untuk shortcutnya teman-teman bisa lihat di monitor ya. Set. Nah, jadi dia akan terkirim ke paling belakang seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan sekarang udah rapi ya, jadi nggak nabrak antara gajah dengan teksnya atau tulisannya seperti itu. Tapi itu belum selesai, teman-teman. Ini yang squad juga kita perlu bikin dia lebih rapi. Caranya gini, mungkin saya akan bikin sejenis kotak aja ya. Jadi kotak yang miring gini. Set. Jadi karena tulisannya miring, kotaknya juga ikut miring seperti ini. Set. Warnanya kita ambil dari sini persis seperti ini. Kemudian kita send ke paling bawah. Oke, yang ini naik mungkin sedikit ya seperti ini. Sip. Kemudian misal bolehlah kita kecilkan dikit ya. Ini terlalu besar soalnya. Saya rasa set. Kemudian ini kita bisa kasih melengkung sedikit biar nggak terlalu tajam bawahnya. Ini. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang ini teks nih ya. Teksnya ini akan saya ungroup dulu. Klik kanan ungroup. Kemudian yang ini kan ada dua ya. Ada satu, ada dua. Nah, ini nanti akan kita gabung teman-teman. Jadi gini. Saya rencananya tuh gini. Yang ini akan saya copy jadi dua dulu. Ctrl C, Ctrl F ya. Kemudian ini kan berarti dua ya, ada satu, ada dua, ya kan? Nah, yang salah satunya, yang ini, misalnya kita akan unite dengan ini. Jadi teman-teman klik ini, tahan shift, klik ini, kemudian pilih unite. Oke, seperti ini. Kemudian send ke paling bawah. Set. Oke, sampai situ. Kita lanjut teman-teman. Nah, berarti kan sekarang ada satu buah shape lagi di sini. Nah, shape yang ini teman-teman tidak hapus, tapi teman-teman hilangkan saja stroke-nya. Ini kan ada stroke nih, teman-teman hilangkan. Set. Maka dia akan terkesan tetap menyatu dengan gajah tapi tidak nabrak objeknya seperti itu. Kemudian squad ini juga ini akan saya grup aja, Ctrl G, kemudian saya send ke paling bawah seperti ini. Oke, keren sekali teman-teman. Kalau ini udah jadi teman-teman, kita tinggal grup aja, finalisasi sekarang ya. Kita akan bikin backgroundnya lebih keren. Caranya gini, untuk sketsa yang ini tadi ya, ini akan saya delete aja layernya, layer 1, teman-teman bisa delete. Oke, yes. Nah, saya akan seleksi semua, Ctrl A, Ctrl X, cut maksudnya ya. Kita pasti ke layer 2 semuanya. Jadi Ctrl F pasti di tempat. Nah, layer 3 juga teman-teman bisa delete. Warna ini juga di delete saja. Seperti ini. Kemudian teks ini kita bisa bikin sedikit lebih keren lagi teman-teman. Jadi akan saya edit sedikit. Klik 2 kali. Oke. Kemudian teman-teman seleksi semuanya seperti ini. Kemudian saya akan klik yang ini, yang biru ini, klik. Nah, jadi yang terseleksi sekarang hanya, nah ini masih terseleksi backgroundnya ya. Kita klik lagi di sini, set. Nah, maka sekarang yang terseleksi hanya tulisan elemen saja. Oke, setelah itu teman-teman pilih menu objek. Di sini ada compound pad, pilih make. Jadi objek ini akan jadi satu. Sip. Kita lanjut. Kemudian teman-teman pilih objek lagi, pilih pad, offset pad. Nah, di sini kan tadi 15 ya. Teman-teman isi jadi min 3. Teman-teman bisa preview dulu. Jadi min itu maksudnya kita offset itu ke dalam gitu loh. Jadi kalau nggak ada min itu offsetnya keluar maksudnya. Oke. Setelah itu teman-teman langsung oke. Kita langsung pilih unite. Kemudian warnanya mungkin saya ganti dari nggak 100% putih, jadi tapi agak turun dikit seperti ini. Maaf yang ini ya, fill ya, yang ini. Oke. Setelah itu kita akan bikin satu buah shape menggunakan pen tool, shortcutnya P. Kita bikin seperti ini. Nah, bikin aja titik di sini, set. Kemudian sampai sini. Oke, kemudian teman-teman bikin seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut teman-teman, yang ini akan saya bikin warnanya agak turun sedikit, jadi agak gelap. Nah, kemudian kita seleksi semua teks ini dan ini. Kemudian pakai shape builder, tahan Alt, delete, 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 dan delete. Jadi di teksnya itu ada kayak jenis efek mengkilap gitu teman-teman. Nah, itulah yang kita bikin barusan.
Jadi teman-teman, sekarang kita akan bikin background. Untuk bikin background kita ambil dari sini nggak apa-apa. Jadi teman-teman duplikat, set jadi 2, perbesar sedikit sampai kurang lebih segini. Letakkan posisinya kira-kira pasnya di mana, segini misalnya. Outline-nya mungkin saya akan tambah sedikit jadi 4, dari 4 jadi sekitar 9 mungkin ya, segini. Kemudian opacity kita kurangi jadi 10. Gini aja ya, jadi 10% opacity-nya. Ini. Kemudian saya akan send ke paling belakang. Jadi background ini dan ini kita send ke paling belakang. Set. Shortcut-nya ada di screen ya. Set. Nah, maka dia tersend ke belakang. Oke, belum selesai teman-teman. Kita akan bikin satu buah lingkaran ellipse ya. Kita bikin seperti ini. Set. Kemudian warnanya kita bikin gradasi ya, pakai gradient. Kemudian pilih type-nya ini ganti dengan radial. Warna putih kita ganti dengan warna biru yang ini. Set. Kemudian hitam kita ganti dengan hitam 100% yang ini. Jadi hitam benar-benar hitam gelap. Seperti itu. Kemudian kita akan ganti style dari lingkaran ini. Caranya di ini tab appearance. Kalau teman-teman belum ada bisa di Windows, di sini ada appearance. Pilih itu, kemudian di sini ada opacity, kemudian kita ganti dari normal menjadi screen. Nah, sehingga sekarang ada lingkarannya jadi kayak transparan gitu ya. Nah, itulah maksudnya teman-teman. Kemudian opacity mungkin saya kurangilah jadi 80% biar nggak terlalu terang. Kemudian jangan lupa di send juga ke paling belakang. Jadi ini saya seleksi semua, jadi kecuali logonya ya, saya send ke paling belakang. Set. Nah, jadi logonya paling depan. Oke, mungkin saya perbesar lagi sedikit, kurang lebih segini. Kalau udah, belum selesai teman-teman, kita ada satu tahap lagi. Kita akan bikin clipping masknya, cetakannya. Teman-teman pakai rectangle tool, klik satu kali, 1000 kali 1000 langsung oke. Teman-teman align to center, Ctrl A, klik kanan, pilih make clipping mask, seperti itu. Nah, mungkin biar keren lagi, background ini akan saya bikin sedikit blur. Jadi yang ini tadi ya, ini akan saya bikin blur. Jadi menu efek, kemudian ada blur, Gaussian blur. Settingannya segini aja mungkin ya, kita bisa preview dulu. Oke, cocok ya, langsung oke saja. Nah, jadi agak blur sedikit. Kemudian logonya mungkin kita ya bolehlah perbesar sedikit seperti ini, kemudian di align to center. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah teman-teman bisa simpan shortcutnya Ctrl Shift A Alt S. Kita simpan, langsung aja save. Misal di sini save. Kemudian kita cari lokasinya tadi di sini. Kita lihat. Nah, teman-teman, jadi kita sudah selesai membuat desain logo export teman-teman dengan teknik tracing dari hasil sketsa. Oke. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan proses pembuatan logo export? Ternyata tidak serumit yang dibayangkan juga kan? Nah, jadi teman-teman biar mudah, saran saya teman-teman bikin sketsa dulu di kertas, coret-coret aja, kemudian teman-teman tracing pakai software Adobe Illustrator. Oke teman-teman, silahkan teman-teman bisa coba di rumah, bikin yang lebih keren lagi. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.